الله وما أنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat An-Nur. Awal-awal pembahasan kita bahas tentang hukuman yang dikenakan pada orang yang berzina akan mendapatkan 100 kali cambukan. Kemudian kita melanjutkan dengan bahasan tentang hukum qadzaf menuduh wanita yang baik-baik berzina atau selingkuh. Ini juga dikenakan hukuman 80 kali cambukan. Namun kalau kasusnya menuduh tidak punya saksi, yang telah kita bahas ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada, kalau untuk yang belum menikah maka tadi menuduhnya dikenakan 80 kali cambukan. Namun kalau sudah menikah menuduh istrinya sendiri, maka yang terjadi apa? Saling melaknat. Dan saling melaknat ini dikenal dengan istilah apa? Li'an. Nanti bersumpahnya berapa kali? 4 ditambahkan 1 kali sumpah lagi, jadi totalnya ada 5. 4 itu untuk menggantikan 4 orang saksi, ditambahkan lagi 1 kali sumpah. Istri yang dituduh juga demikian, akan bersumpah 4 kali, lalu ditambahkan dengan 1 kali sumpah lagi, jadi sumpahnya itu ada 5. Nah, perlu dipahami bahwa kisah ini sebenarnya ada kisah tentang 10 ayat yang pertama dari surat An-Nur, yaitu tentang Aisyah yang dituduh selingkuh atau berzina. Istri Nabi SAW, yaitu Aisyah yang dituduh selingkuh atau berzina. Disebutkan dulu hukum berzina seperti ini loh. Kemudian disebutkan lagi hukum menuduh orang yang selingkuh seperti ini. Kalau kalian menuduh tanpa membawakan 4 orang saksi, maka hukumannya ada lagi. Disebutkan juga dalam ayat itu. Maka ayat selanjutnya dari ayat 10, 11 dan seterusnya ini menjelaskan tentang hukum orang yang berdusta. Ini tentang hukum orang yang berdusta. Walaupun hukum dusta itu secara umum itu terlarang, namun di sini khusus dibicarakan untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita lihat kemarin sampai ayat 9 apa 10? 9 ya. Kita lanjutkan ayat 10, 11 seterusnya. Dibaca saking ayat ke-9 wal khamisata sampai pada ayat ke-13. Maaf, ayat ke-14. Ayat 9 sampai ayat ke-14. Sesarengan kita mau saking ta'awud. Semoga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum
ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. Coba Bu Lupi dibaca ayat 9 dan seterusnya sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Bijaksana. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak membawa 4 orang saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu atau berita-berita bohong itu. Baik. Kita lihat saking ayat 9 tadi, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, sungguh murka Allah akan menimpa istri tersebut seandainya suaminya itu malah yang jujur. Ini kemarin kita bahas yang diistilahkan dengan li'an. Sumpahnya sampai 5 kali. 4 itu untuk gantikan 4 orang saksi, 1 lagi itu untuk menyatakan bahwasanya nanti murka Allah akan menimpa saya jika suami nyatakan bahwasanya itu dusta, atau istri katakan nanti murka Allah akan menimpa saya jika memang suamiku itu orang yang jujur. Nah sekarang kita lihat ayat ke-10. Tulis ayat 10, wallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim.
Dan kalau tidak karena karunia Allah untuk kalian, atas kalian, dan juga kalau tidak atas rahmat Allah, maka kalian tidak akan selamat. Dan sesungguhnya Allah itu Tawwab, Allah itu Maha penerima taubat, dan Allah itu Maha bijaksana. Ditulis faedah nomor 26. Ditulis faedah nomor 26. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tentu nantinya ada kedustaan. Tentu nantinya ada kedustaan ketika ingin membuktikan kasus perzinaan. Ketika ingin membuktikan adanya kasus perzinaan. Kemudian faedah ke-27. Juga bentuk rahmat dan karunia Allah. Juga bentuk rahmat dan karunia Allah. Allah menyelamatkan, Allah menyelamatkan pasangan suami istri dari perbuatan dan tuduhan zina. Dari perbuatan dan tuduhan zina. Sehingga dibuktikan dengan cara li'an. Kemudian faedah yang keberapa lagi? 28. 10 ayat pertama menunjukkan zina sangat berbahaya. Hukuman di dunia sangat berat. Dan menuduh berzina juga perkara yang berat. Coba lihat, sejak awal kita bahas, kalau orang yang berzina itu masih bujang, apa hukumannya? Apa hukumannya? Kalau masih bujang? Dicambuk apa dihukum rajam? Cambuk berapa kali? 100. Ingat, kalau berzina dihukumi cambuk 100 kali, ditambah diasingkan. Namun kalau sudah berzina, sudah menikah, itu di pembahasan hadis lagi, yaitu dikenakan hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Ingat ya, ini pembahasan penting nih, jangan dilupakan ini, biar tahu hukumannya seperti apa. Terus kalau menuduhnya gimana hukumannya? Menuduh tidak bawa 4 orang saksi. Menuduh berzina tidak bawa 4 orang saksi, hukumannya 80 kali cambukan. Kalau suami istri tidak bisa datangkan 4 orang saksi, hukumannya apa? Saling bersumpah, li'an. Sumpahnya berapa kali? 4 plus 1, jadi 5. Hukumannya 5 kali. Ini sudah menunjukkan zina itu sangat-sangat berbahaya sekali. Nuduh orang selingkuh juga berbahaya. Ya, bahkan nantinya kalau untuk kasus suami istri lebih berat lagi masalahnya. Sudah diingatkan dalam hal ini. Makanya kalau jadi orang tua, ingatkan anak tentang perkara ini, ya, ingatkan dalam masalah pergaulan. Kalau sebagai anak, ingat juga tentang masalah ini. Hukumannya berat sekali, ini baru di dunia loh, belum nanti hukuman di akhirat itu seperti apa. Nah, sekarang setelah dibahas tentang masalah menuduh berzina, ternyata kasus ini menimpa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Malah Aisyah dituduh oleh orang-orang selingkuh. Aisyah wanita baik-baik nggak? Baik-baik ya. Aisyah wanita yang baik-baik malah dituduh selingkuh, dituduh berzina. Inilah yang dijelaskan pada ayat ke-11, 12 dan seterusnya.
Lihat sekarang pada ayat yang ke-11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong dari golongan kalian. Jadi yang memfitnah bahwa berita bohong ini cuma dari kaum muslimin sendiri. Nah, sekarang dicatat ayat ke-11. Ayat ke-11. Ini harus cepat-cepat ini. Lihat, dicatat orang yang berbohong dalam menuduh zina. Orang yang berbohong dalam menuduh zina terjadi di masa Rasul, terjadi di masa Rasul pada istri Nabi, yaitu Aisyah. Terjadi pada istri Nabi, yaitu Aisyah. Titik. Aisyah dituduh selingkuh atau berzina. Aisyah dituduh selingkuh atau berzina. Aisyah dituduh selingkuh atau berzina. Berita bohong ini disebut ifkun. Pakai kak biasa. Disebut ifkun. Berita bohong ini disebut ifkun. Pakai kak biasa. Bukan Q. Itu yang disebut dalam ayat innalladzina ja'u bil ifki. Orang-orang yang membawa berita bohong. Berita bohong di sini disebut ifkun, yaitu bohong dalam masalah apa? Menuduh Aisyah itu selingkuh atau berzina. Usbatum minkum, yaitu masih di tengah-tengah kaum muslimin pula. Ini menuduh Aisyah. Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sangat-sangat jujur, juga meningkat dengan Nabi SAW. Dan tentu saja Nabi SAW tidak salah untuk memilih istri, maka sangat-sangat tidak mungkin Aisyah itu berzina. Maka berita yang tersebar cuma berita bohong saja. Maka faedah yang berikutnya lagi 30. Faedah ke-30, Aisyah sangat tidak mungkin berzina. Aisyah sangat tidak mungkin berzina karena beberapa sebab. Yang pertama, Aisyah itu wanita yang baik-baik. Aisyah itu wanita yang baik-baik. Maka jelas wanita yang baik-baik itu nggak mungkin selingkuh, nggak mungkin berzina. Kalau wanitanya sudah nakal, dituduh selingkuh, berzina wajar. Namun kalau ini wanita baik-baik, biasa ke masjid, biasanya ikut pengajian, biasanya itu memiliki ilmu yang tinggi, apalagi seperti Aisyah radhiyallahu anha, sangat-sangat tidak mungkin. Yang kedua, alasan yang kedua, Aisyah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah adalah istri Nabi SAW. Kalau mungkin istri tokoh-tokoh yang lainnya mungkin, namun kalau Aisyah sangat-sangat tidak mungkin. Ini istri baginda Nabi, sudah terdidik dengan baik. Yang ketiga, Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sangat-sangat jujur. Tentu saja kalau bapaknya itu jujur, anaknya juga nanti diajarkan untuk jujur, nggak mungkin bohong. Dan juga nggak mungkin khianat seperti itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tuduhan selingkuh dibantah dalam Al-Quran. Tuduhan selingkuh dibantah dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat ke-11 dan seterusnya. Pada surat An-Nur ayat ke-11 dan seterusnya. Dan ingat, ketika Aisyah dapat berita ini, kalau ibu-ibu difitnah seperti ini, kira-kira sedih atau nangis atau enggak? Sedih kan? Aisyah ketika itu nangis.
dituduh, difitnah seperti itu nangis loh, wajar. Namun setelah dia dalam keadaan sedih seperti itu, turunlah ayat ini, innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum, orang-orang yang buat berita dusta dari golongan kalian. Maka janganlah khawatir. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, la tahsabuhu syarran lakum, jangan anggap itu sebagai suatu kejelekan bagi kalian, bahkan baik untuk kalian ketika kalian itu difitnah. Allah hibur. Malah difitnah itu seharusnya merasa bahwasanya wah, difitnahnya jelas nggak benar. Maka Allah hibur yang jelek-jelek tadi, fitnah yang jelek tadi itu sebenarnya baik untukmu, untuk mengujimu supaya engkau itu menjadi lebih baik ke depan. Maka ambil pelajaran dari sini, faedah nomor, masih ayat 11 ya. Faedah nomor berapa? 31. Aisyah ketika difitnah selingkuh. Aisyah ketika difitnah selingkuh, ia dalam keadaan sangat-sangat sedih. Aisyah dalam keadaan sangat-sangat sedih. Lalu Allah menghibur Aisyah dengan surat An-Nur ayat 11. Lalu Allah menghibur Aisyah dengan surat An-Nur ayat ke-11. Kemudian faedah ke-32. Hiburan Allah untuk Aisyah. Hiburan Allah untuk Aisyah dengan menyatakan fitnah, dengan menyatakan fitnah yang jelek untuknya. Untuk siapa berarti? Untuk Aisyah. Fitnah yang jelek untuknya sebenarnya adalah suatu kebaikan. Sebenarnya adalah suatu kebaikan. Karena Aisyah sebenarnya tidak melakukan perselingkuhan. Aisyah sebenarnya tidak melakukan perselingkuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan pujian, dan akhirnya dia, yaitu Aisyah ya, dan akhirnya dia mendapatkan pujian. Dalam Al-Quran juga dipuji oleh istri-istri Nabi yang lain, dan juga dipuji oleh istri-istri Nabi yang lain. Kemudian faedah yang ke 33, ya betul ya, 33. Ingat, ini aturan pelajaran lagi penting. Kalau orang muslim itu menjelekkan muslim yang lainnya, padahal kaum muslimin itu satu badan, maka sebenarnya yang terjadi dia itu menjelekkan dirinya sendiri. Kalau kita dijelekan sama muslim, maka aslinya dia itu sebenarnya menjelekkan dirinya sendiri. Karena muslim satu dan yang lainnya itu bagaikan satu badan. Jika ada temannya itu yang sakit, dia juga menderita sakit. Maka kalau ada temannya itu yang dijelekan, dia juga sebenarnya jelek. Jadi seperti satu badan. Maka pelajaran dari Aisyah sini, kalau ada muslim yang lain jelekan Aisyah seperti itu, menjelekkan Aisyah seperti tadi, sebenarnya mereka juga salah. Karena sebenarnya mereka menyatakan diri mereka sendiri itu jelek. Maka tulis faedah ke-34, 33. Jika ada seorang muslim menjelekkan muslim yang lain, jika ada seorang muslim menjelekkan muslim yang lain, jika ada seorang muslim menjelekkan muslim yang lain, maka itu sama saja dia menjelekkan dirinya sendiri. Karena muslim itu bagaikan satu badan. Maka kalau bagian ini ada teman kita itu menderita sakit, ada yang dioperasi, ada yang masuk rumah sakit, ada yang mengalami kesusahan, maka kalau dia susah kita juga merasa susah, akhirnya ingin bantu. Maka kalau dia itu dijelekkan, kita juga nanti juga sama-sama jeleknya. Karena ini semuanya satu badan. Gak mungkin kalau mulutnya sakit atau giginya sakit, yang lainnya itu dalam keadaan senang, wah gigi di atas itu sakit, gak mungkin. Iya kan? Kalau kakinya itu sakit, yang bawah, gak mungkin yang di atas kepalanya bilang, wah kakiku sakit, wah saya senang sekali kakiku sakit. Pasti yang di atas juga menderita.
tangannya cedera, tangannya itu patah, pasti nanti mulutnya juga merasa mau ngomong juga susah, ini tangan saya itu sakit. Gak mungkin malah mulut bilang, wah saya itu senang sekali tangan saya itu sakit. Ada yang seperti itu, ya. Giginya sakit malah yang dibawa senang-senang gitu. Enggak kan? Semua menderita sakit juga. Maka kalau satu muslim itu menjelekkan yang lain, maka sama saja dia menjelekkan dirinya sendiri. Ya, satu muslim dan yang lainnya itu kata Nabi SAW. Ya, beliau ibaratkan, pernah Nabi SAW ibaratkan seperti kita melihat pada cermin. Kita dengan yang lainnya itu sama seperti melihat pada cermin. Lah, itulah mukamu di situ juga. Tampangnya itu seperti itu persis. Cermin dengan aslinya itu tidak mungkin berbeda. Maka muslim satu dan yang lainnya sama seperti itu, saling mendukung, saling menolong. Maka ketika di cermin itu lihat, di sini ada baru bangun tidur, tahi matanya masih ada. Dibiarin atau enggak? Atau biarkan aja, wah itu kan cermin saya, beda dengan yang aslinya. Atau dia hilangkan? Hilangkan enggak? Ya dihilangkan. Wah di sini ada jerawat di sini. Dia lihat di cermin ada jerawat. Yang aslinya dia hilangkan jerawatnya atau tidak? Dihilangkan jerawatnya. Enggak mungkin dia bilang, wah itu kan di cermin, beda dengan aslinya. Ya enggak mungkin, pasti sama. Ya maka muslim satu dan yang lainnya seperti itu. Kalau yang satu jelekkan yang lain itu sama saja dia menjelekkan dirinya sendiri. Sama seperti cermin tadi. Kalau kita lihat di cermin, ya kita mukul muka kita, maka pasti juga yang di cermin juga sama seperti itu. Muslim dan yang lain satu sama seperti tadi. Kemudian masih di ayat yang sama, masih ayat ke-11. Setiap fitnah yang menimpa kita pasti ada maksud baik dari Allah. Setiap fitnah yang menimpa kita pasti ada maksud baik dari Allah. Lihat tadi Aisyah itu difitnah malah dipuji dalam Al-Quran. Ini pujian untuk Aisyah, menyelamatkan Aisyah, mendukung Aisyah. Fitnah malah jadi pujian. Fitnah itu malah jadi pahala. Jadi diterima dengan sabar. Kemudian di ayat yang sama, ayat 11, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Ingatlah tiap orang dari mereka itu akan mendapatkan dosa. Maka dicatat faedah ke-35, setiap orang yang memfitnah lainnya pasti akan mendapatkan dosa dan hukuman. Pasti akan mendapatkan dosa dan hukuman. Maka lihat Allah katakan lagi dalam ayat ke-11, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan orang yang di antara mereka yang mengambil bagian dari dosa tadi, yaitu memfitnah, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka setiap orang yang memfitnah yang lainnya dicatat dosa. Kemudian siapa yang memfitnah yang lainnya nanti akan mendapatkan siksa yang pedih nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji dari surat An-Nur ayat 10 dan ayat 11. Jadi banyak-banyak belajar seperti itu, gali pelajaran dari Al-Quran seperti tadi. Jadi kalau difitnah ya sabar-sabar saja. Itu. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.